larangan berdebat dengan ahlul bid'ah atau dengan orang-orang yang menyimpang. Karena kita dilarang bermajelis dengan mereka. Kalau kita berdebat dengan mereka, otomatis kita bermajelis dengan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa tarkul khusumat, hendaklah kita meninggalkan perselisihan, perdebatan di dalam agama. Wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan bermajelis dengan golongan-golongan yang menyimpang. Beliau juga mengatakan, wa adrakna alaihi man adrakna min salafina min ahlil ilmi, yang kami dengar dan kami dapati dari kalangan salaf kita, dari para ulama, annahum kanu yakrahunal kalam wal julus ma'a ahli zaid, bahwasannya mereka semuanya tidak suka berbicara dan bermajelis dengan orang yang menyimpang. Wa innamal umur fit taslim wal intiha ila ma kana fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan-permasalahan ini cukup bagi kita tunduk dan berhenti sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab Allah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La fil julus ma'a ahlil bidah wa zaik litarudda alaihim, bukan dengan cara bermajelis dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang untuk kamu membantah mereka. Fa innahum yulabbisuna alaika, karena sesungguhnya mereka bisa saja membuat kamu tertipu, membuat kamu tersesat dan merusak keyakinan akidah yang benar yang sudah kamu yakini. Wahum la yarji'un, dan sementara mereka tidak kembali kepada kebenaran. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum fi bid'atihim wa dhalalatihim. Maka keselamatan itu insyaallah dengan meninggalkan bermajelis dengan mereka dan larut bersama mereka dalam bid'ah dan kesesatan mereka. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala mengatakan, wala yujadilunahum fid dini wala yunadhirunahum. Ahlu sunnah tidaklah mendebat ahlul bid'ah dalam agama, tidak pula berdiskusi dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk yang disepakati ulama, enggak boleh berdebat dengan ahlul bid'ah. Mungkin ada orang yang berkata, bukankah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendebat Khawarij? Begitu pula Imam Ahmad rahimahullah berdebat dengan Jahmiyah dan pentolan-pentolannya Mu'tazilah. Maka jemaah sekalian, orang yang suka berdebat, berdalih dengan ini, itu salah paham. Dan tidak mungkin dia benar pemahamannya kalau bertentangan dengan ijma' ulama. Jadi gimana penjelasannya? Hukum asal dalam berdebat dengan ahlul bid'ah disepakati ulama atas terlarangnya, keharamannya, dengan larangan-larangan keras, kecuali dalam kondisi tertentu. Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala menjelaskan pengecualiannya dalam dua kondisi. Pengecualian ini pun dengan syarat. Pengecualian yang pertama adalah apabila dilakukan di markas mereka, yang hadir mereka saja, bukan orang awam, bukan pula dari kalangan ahli sunnah yang kita datang rame-rame ke sana. Jadi yang datang satu orang itu sendiri saja yang mau debat dengan mereka di markas mereka. Jadi bukan dengan cara bikin debat terbuka di sebuah masjid misalkan, bahkan diliput oleh media live. Ini jemaah sekalian sangat berbahaya. Dan ulama dahulu juga menyebutkan ada orang-orang seperti ini melakukan di masa salaf. Pada akhirnya mereka tersesat, terpengaruh ucapan lawan debatnya. Karena jemaah sekalian, kebenaran itu bukan milik pemenang debat. Dia menang debat, bisa jadi dia sebenarnya sesat, tapi dia pintar mengolah kata sehingga dia menang debat. Jadi pemenang debat tidak membuktikan dialah yang benar. Nah, banyak orang yang berdebat ini kemudian tersesat, kena syubhat lawan debatnya. Kalau kemudian ditonton oleh banyak orang, itu sama saja kita menyesatkan orang banyak. Apalagi naudzubillah kalau kita panitianya, kita membiarkan orang yang menyimpang ini menyampaikan syubhatnya di hadapan orang banyak. Sementara lawan debatnya dari kalangan ahlu sunnah belum tentu mampu membantah. Syubhat sudah masuk duluan. Kalaupun dia mampu, bisa jadi ada orang cuma dengar sesi orang yang menyampaikan syubhat. Setelah itu mungkin dia punya kesibukan, dia keluar. Syubhat yang tertinggal di kepala dia belum masuk pada sesi bantahan. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau datang ke markas Khawarij, bukan mengundang mereka di khalayak ramai, tidak. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, jika syubhatnya sudah benar-benar tersebar pada banyak orang, maka boleh ketika itu dilakukan debat terbuka. Kalau semua orang memang sudah tahu syubhatnya,
Maka kita perlu mengajak orang-orang yang kena syubhat ini untuk taubat. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam masalah syubhat ucapan kufur Al-Quran itu makhluk. Maka terjadi perdebatan di depan umum. Jadi Imam Ahmad perlu meluruskan syubhat kepada banyak orang. Kalau orang nggak tahu menahu tentang syubhat ini, ngapain kita debat terbuka? Ini jemaah sekalian, dua pengecualian. Dibolehkan berdebat dengan orang yang menyimpang. Itu pun dengan syarat. Minimal syaratnya dua. Yang berhadapan dengan mereka, orang yang benar-benar mendalam ilmunya. Benar-benar dia menghafal Quran, menghafal hadis, tahu ucapan-ucapan ulama terdahulu, tahu mana permasalahan ijma, mana yang bukan ijma. Yang kedua, dia pandai berdebat. Dia pandai membantah syubhat. Ini perlu pemikiran yang cerdas dan kata-kata yang mudah dipahami. Bukan cuma sekedar dia hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ucapan-ucapan ulama. Tapi dia harus tahu bagaimana cara membantah mereka. Bagaimana cara menyingkap syubhat-syubhat mereka. Faktanya jemaah sekalian, ada orang punya yang pertama, tapi nggak punya yang kedua. Sehingga ketika berdebat dengan ahlul bid'ah, kelihatannya dia kalah. Karena ahlul bid'ahnya ini lebih pintar mengolah kata. Ini berbahaya. Itu bisa menjerumuskan yang ahlul bid'ah ini semakin parah kesesatannya. Maka mudarat menjadi semakin besar. Apalagi kalau diliput media, di-share kemana-mana. Berarti jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hari ini, berdebat dengan golongan yang menyimpang di medsos. Terlebih lagi dia nggak punya bekal. Dia cuma modalnya bisa caci maki, saling meledek, dia ketawain lawan debatnya, itu menyelisihi sunnah. Jadi kita sampaikan saja kebenaran, jangan layani perdebatan. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.